Baik, Bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman kamilatan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, akhsu bidzikri Bapak Ketua DKM Masjid Al-Furqan beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak al-hadirun rahimakumullah. Bagaimana Bapak-bapak kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak, malam hari ini kita ngaji di luar kitab. Ya. Sebenarnya kalau kajian kitab bahasanya masih tentang syaraful hujjaj min hadhil ummah, kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah haji dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk memotivasi diri kita dalam situasi kondisi yang kita paham bersama, dampak dari pandemik COVID-19 Corona ya, luar biasa, sehingga kita nggak boleh kalah dengan situasi kondisi yang ada. Yang negatif maksudnya informasi dari mana-mana, kanan kiri depan belakang, media, berbagai macam media ya, mengabarkan hal-hal yang kadang menakutkan, sehingga tidak sedikit umat Islam nggak mampu move on, bangkit dari keterpurukan yang ada, kesulitan yang ada. Nah, supaya kita bisa bangkit, maka sebagaimana jasmani bangkit karena asupannya dipenuhi gizinya, proteinnya, vitaminnya. Nah, demikian rohani kita jangan sampai dibiarkan kering, kerontang, kelaparan, sehingga loyo, lesu, lemes. Baik, temanya ya supaya kita fokus, judulnya sikap muslim menyikapi menghadapi musibah. Gambaran secara umum makhluk terlebih yang berakal, manusia lintas agama, ini secara umum nih Pak ya, secara umum seluruh makhluk Allah, baik yang percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah, manakala mendapati musibah menimpa dirinya, kelompoknya, bangsa dan negaranya ya, apa yang mereka katakan? Allah menggambarkan ucapan manusia secara menyeluruh ketika musibah ya, menimpa mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 165 Allah berfirman, "Qultum anna hadza." Kalian berkata, kalian bertanya ketika musibah menimpa kalian, anna hadza. Dari mana ini ya Allah musibah? Dari siapa ya Allah musibah ini? Kenapa begini ya Allah? Pokoknya pertanyaan yang terarah ke eksternal, di luar dirinya ya. Yang bagus bagaimana? Allah menjawab, karena ini pertanyaan, dari mana ya Allah? Allah menjawab dalam ayat yang sama, surah yang sama. Allah menggunakan diksi kata perintah. Ya, artinya katakanlah olehmu, wahai hambaku yang bertanya tadi tentunya ya. Huwa, petaka, musibah, bencana yang kau rasakan menimpahmu saat ini, min indi anfusikum,
datangnya dari dirimu sendiri. Nah, ini Pak jawabannya. Ya, jawabannya ini. Musibah, penyakit, atau mungkin ya, miskin, hidup miskin, rumah tangga broken home, lingkungan berantakan. Ya, ketika itu terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, dipecat dari pekerjaan, semuanya pokoknya yang tidak mengenakan, huwa, itu datang dari anfusikum, dirimu. Kata siapa ini Pak? Kata siapa ini? Allah kepada kita. Nah, berbicara corona, ya, berbicara corona Pak, saat ini yang kita sedang hadapi bersama. Di mana corona mulainya Pak? Indonesia atau Wuhan, Cina? Cina, Wuhan, Cina. Ya. Kalau kita berbicara orang Cina yang di Wuhan, kita yang di Indonesia saat ini di Mustika Jaya, kata ganti Wuhan dan kita nih ketika berbicara dengan Allah, maka mereka juga bagian dari kita, makhluk maksudnya. Dan kita berbicara kepada Allah, kata gantinya Dia, yaitu Allah. Kata Allah tadi, ya, itu musibah itu datang dari dirimu. Betul, dari Wuhan. Wuhan juga makhluk manusia, bagian dari makhluk Allah, sama dengan kita. Maka betul corona datang atau ada karena dari dirimu, dari diri kita. Nah, kalau kita berbicara, ya ini masih debatable Pak. Corona ini virus apa bakteri? Masih debatable. Di Italia korban-korban corona ya bergelimpangan, kemudian ada yang diotopsi, disayat-sayat, dipotong-potong dagingnya, ya untuk diteliti ternyata bakteri. Ya itu Pak ya. Dan ada juga mengatakan virus. Ya, terlepas dari perdebatan yang ada, bakteri dan virus Pak, betul semuanya Allah yang menciptakan. Tapi makhluk ini Pak, ya bisa dijinakan, bisa dikelola, bisa dikondisikan. Nah, jadi Bapak, virus itu jatuh ke tangan siapa? Atau siapa yang menemukan, siapa yang mengelola, gitu Pak. Demikian bakteri. Ya. Jadi Bapak, orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mereka punya kepentingan menguasai dunia, dikelola corona itu, virusnya dikelola sehingga terjadilah seperti saat ini. Apa? Ya, di balik corona Pak, karena ini penyakit, ya wabah, tentunya diharapkan ada vaksinnya. Siapa yang menemukan vaksinnya, ya tinggal dikali lipatkan Pak. Ya, apalagi program di Indonesia, seluruh warga Indonesia mau divaksin, gitu kan? Ya, kalau vaksin, anggap vaksin misalnya 3 juta misalnya per vaksin, ya kali 270 juta penduduk Indonesia, ya Masya Allah, itu baru di Indonesia Pak, belum di dunia yang lainnya dan seterusnya. Nah jadi Bapak, akibat ulah manusia yang di Wuhan terjadilah ketika Wuhan dilanda wabah corona, ya, bagaimana kemudian kok Indonesia ketularan, ya pandemik lintas negara. Coba ingat kembali Pak, di saat orang lain, negara lain menutup diri dari orang-orang Cina, Indonesia nutup diri nggak Pak? Oh enggak, embarkasi, bandara-bandara masuk orang Cina begitu gampangnya. Kemudian dari pelabuhan-pelabuhan masuk begitu gampangnya. Ya disorot oleh masyarakat setempat, ya kemudian menggunakan kapal masuk ke hutan-hutan, ya ke pantai-pantai itu Pak. Ya nggak mungkin Pak, imigrasi nggak tahu, nggak mungkin pemegang kebijakan atas nggak tahu, nggak mungkin gitu Pak, nggak mungkin Pak. Ya, saya ngerasain Pak, ya masuk ke negara orang, kurang lebih 45 negara. Ya, nggak gampang Pak, terlebih masuk ke Palestina, sulitnya minta ampun. Ya di Indonesia, maksudnya ya di Indonesia lah insya Allah orang menghargai saya, ya menghargai saya. Di sana Pak, ya betapa sulitnya memasuki ya Palestina, sulit sekali di bordernya, perbatasannya.
Lah ini orang Cina, begitu gampangnya di saat orang lain menolak, Indonesia membuka diri. Ya, sesuai dengan firman Allah, "Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nih, karena ya kerusakan di muka bumi ini terjadi karena ulah tangan-tangan manusia. Tangan bisa dipahami, tangan yang hakiki seperti ini, setiap tangan ada 5 jari itu. Dan bisa dipahami kekuasaan. Pasti penguasa tahu orang-orang Cina itu masuk. Apa yang terjadi kemudian, Pak? Ya, sekarang gantian. 59 negara, kalau nggak nambah, Pak ya. 59 negara menutup diri, tidak mau dikunjungi, tidak boleh dikunjungi oleh orang Indonesia. Lagi-lagi pertanyaan, apakah itu dari orang lain? Kejadian seperti ini maksudnya keluar masuk? Tidak, ini dari kita, ulah kita. Jawaban dari Allah, musibah itu datang karena dirimu. Dari 6.666 ayat dalam Al-Quran, 114 surah, 30 juz dalam Al-Quran, satu diksi, satu kata, apalagi satu narasi, ya nggak ada, Pak, mengatakan Allah menzolimi hambanya. Nggak ada. Ya, yang menzolimi hamba adalah dirinya sendiri. Allah itu, Pak, Ar-Rahman dan Rahim, udah maha pengasih, maha penyayang juga. Nah, jadi Bapak, ini harus kita pahami nih. Harus kita pahami. Ya, kejadian ini ya akibat ulah kita. Ya, akibat ulah kita. Lagi-lagi kita ketika dapat musibah, anggap ada yang terkena, misalnya di wilayah kita di Musyajaya atau di blok L ini, Pak, bukan karena orang lain. Coba protokol medisnya corona, cuci tangan, bersih-bersih, Pak ya. Ya, kemudian pakai hand sanitizer, disinfektan, ya intinya apa? Jaga kebersihan, jangan megang mulut, hidung dan sebagainya. Buka pintu pun bahasa dengan cara yang ya telah diajarkan. Itu kalau disimpulkan apa, Pak? Menjaga kebersihan. Saya mau nanya ke Bapak, menjaga kebersihan itu, Pak, ditekankan ketika corona sudah datang, sudah hadir, sudah ada, atau sebelum corona sudah ada penekanan an-nazafatu minal iman? Sebelum atau setelah, Pak? Sebelum, jauh-jauh hari. Ya, sejak kita dalam kandungan, emak kita mengajarkan kebersihan karena lebih dulu dikasih tahu. Ya, kebersihan bagian daripada iman. Ketika bayi dijaga, terus kita balik, kita mulai memahami, ya dilatih untuk bersih terus. Nah, terlebih di saat ada wabah. Ya, di saat ada wabah, ya kebersihan bahasanya kualitasnya harus ditingkatkan. Nah, ini karakter manusia secara menyeluruh. Kalau dapat musibah, intinya sesuatu yang tidak mengenakan, mereka mencari ya sebab musabab di luar dirinya. Ya, kayak Bapak pulang ngaji, perutnya sakit sekali misalnya. Ya, kira-kira, Pak, Bapak berpikirnya ke diri sendiri, tadi siang saya makan bakso, sambelnya banyak banget, atau langsung mikir, ya Allah, tadi saya makan pisang. Ya, pisang rebus itu, Pak ya. Ya, dari siapa itu, Pak? Hah? Ya, yang ngasih pasti langsung tertuju. Ya, wah, jangan diracun dengan si Fulan yang tadi ngasih pisang. Begitu, Pak. Begitu gampangnya ketika ya ini memang, Pak, detik-detik was-was itu setan gampang masuk. Pikiran sudah nggak connect ya dengan hati. Nah, jangan lakukan itu, Pak. Ya, kalau bisa kita menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah baru. Menangkap ikan tanpa harus keruh airnya. Corona selesai, kita selesaikan tanpa harus saling tuduh sini tuduh sana, saling menutup ini menutup itu. Itu, Pak. Makanya sekarang muncul permasalahan baru. Tuntutan, kenapa masjid yang ditutup? Kenapa majelis taklim yang ditutup? Pasar tempat terkotor, tempat terburuk. Sesuai hadis langit, nakli maksudnya. Ya, hadis Rasulullah, tempat terburuk bukan masjid, tapi pasar. Tempat terkotor bukan masjid, tapi pasar. Tempat terbaik, tempat terbersih, tempat teraman ya adalah masjid. Ya, ini sekarang jadi debatable, Pak. Gitu. Jadi debatable. Kenapa kemudian di luar ngopi satu gelas berdua, duduk dempet-dempetan. Ya, tapi pas sholat gimana, Pak?
Tuh, lihat tuh. Itu solasi jadi bukti itu. Ubin itu Pak, kalau saya ngomong terdengar, udah pengap itu Pak, ditempelin solasi itu. Ya, udah kayak ya luka ya, apa namanya tuh? Handiplas gitu ya. Ya. Kemudian banyak hal yang kemudian Pak lahir debatable yang mestinya tidak terjadi. Karena apa? Pola pikir kita yang ke depan, yang ke belakang tadi Pak, kita udah salah. Ya, belum apa-apa udah menyalahkan luar orang lain. Nah, terus bagaimana karakter muslim ketika ada musibah? Tergambar dari pribadi Umar bin Khattab. Ya, nih Pak, karakter seorang muslim ketika ada musibah, terlebih pandemik seperti ini, wabah. Ya, saat itu Umar bin Khattab ada di kota Madinah. Beliau dapat laporan dari Amr bin As sedang terkena di Sam, sedang terkena wabah taun. Ya, kalau dibandingkan Pak, taun dengan corona, ya jomplang Pak, muter bahkan jomplangnya. Artinya apa? Corona apa nggak ada apa-apanya. Virusnya virus terlemah kata ahli virus, karena bagian luarnya itu terdiri dari lemak. Kalau kita sering berjemur, ya jangan sering-sering pakai AC, itu Pak. Gerak, aktif, jaga kebersihan utama tadi ya. Ya, insya Allah Pak aman. Ya, makanya Bapak kalau bisa AC dikurangin. Ya kan listrik juga kurang Pak, enak jadi gitu ya. Ya gimana buka jendela gitu Pak. Ya, di rumah juga sama. Banyak untuk berjemur. Nah, kita butuh D3 dari matahari itu bukan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, tapi jam 10, jam 11. Itu Pak. Kenapa? Karena kita berada di garis khatulistiwa. Ini Pak. Nah, jadi Bapak, Umar bin Khattab ketika akan ke Syam, saat ini Suriah, dikumpulkan sahabat di Madinah yang nanti diajak juga. Apa ya ucapan Umar bin Khattab? Ini kepribadian seorang muslim ketika mendapati sesuatu yang tidak mengenakan. Ayuha ashabun nabi, wahai para sahabat nabi, madza fa'alu, apa yang mereka lakukan di Sam sana, hatta daraballahu alaina, sampai kemudian Allah menurunkan wabah seperti ini. Tuh, itu introspeksi ke dalam Pak. Ya, Umar bicara demikian karena sebagai pemimpin membawahi banyak orang. Nah, ketika ada musibah, ya Umar langsung introspeksi secara keumatan, secara menyeluruh. Itu Pak. Demikian ketika terjadi gempa, ya Umar berkata yang sama, introspeksi, maksiat apa yang kalian lakukan? Coba pemimpin zaman sekarang, bukan di Indonesia saja, di mana-mana terjadi gempa, apa Pak yang ditanyakan? Ayo, apa yang ditanyakan? Ya, maksiat apa yang kalian lakukan di sini? Atau pertanyaannya, berapa korbannya, berapa kerusakannya? Ya, yang mana kira-kira Pak yang ditanyakan? Maksiat atau korban? Korban. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya duit. Oh, anggaran, ya bantuan sana sini dan sebagainya. Tapi tidak introspeksi atas nama bangsa. Itu Pak, atas nama pribadi. Kalau kita Pak sudah mendapati pangkal masalah, gampang, formula selanjutnya bisa kita tuntaskan. Ya, bahasanya kalau misalnya di Blok L ada yang kena corona, kenapa harus kalut semua? Gitu, nggak usah kalut semua. Di Zamrud ada yang kena, kenapa harus kalut semua? Tenang. Ya, kalau dulu katanya corona melalui droplet, percikan air liur, kemudian setelah zona hijau tanggal 23 Mei, 24-nya lebaran, ya zona hijau, kemudian remedial, bahasanya ngulang lagi corona. Apa yang digembor-gemborkan? Corona itu ya melalui udara. Ya, coba Pak dengan otak kiri kita, ini otak kecerdasan dari Allah, kita berpikir, kok bisa berubah ya polanya? Ya, apa ada kepentingan di balik itu semua? Ya, kenapa? Kalau droplet kan percikan lidah paling 1 meter kita Pak. Orang udah jaga jarak, berarti kalau misalnya droplet terus nggak ada yang terkena corona. Ya, sehingga apa? Proyek kita bisa gagal ini. Maka keluarkan statement corona beredarnya menularnya melalui udara. Nah, nanti melalui udara, bapak-bapak pada pakai
Masker semua, kita pakai masker, kemudian kita ngumpet. Ya, waduh, ini bisa nggak berjalan misi kita. Nanti bisa jadi ada modus yang lain, Pak. Kalau seperti ini terus, Pak, kapan kita move on? Bangsa kita jadi lemah kalau seperti ini. Perekonomian nanti imbasnya, keamanan imbasnya, ya termasuk ukhuwah, persaudaraan, kehidupan sosial rusak jadinya. Ya, nggak ada corona aja, Pak, mohon maaf ya, nggak ada corona aja pada diem-diem aja sendiri-sendiri, apalagi ada corona. Mari, Pak, otak kanan kita betul-betul ya maksimalkan. Jadi jangan sampai jadi orang yang mudah ditakut-takuti. Ya, nah jadi Bapak, kemudian bagaimana sikap kita? Ya, tadi ya kita harus introspeksi. Ya, introspeksi ke diri kita, sikap seorang muslim. Nah, ketika ada musibah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, surah Yusuf ayat 87. La tai'asu mir rauhillah. Ya, la tai'asu. Ini kalau dengar tai'asu Bapak, ini bukan versi Jawa, bukan. Ya, kalau versi Jawa paham sendiri Bapak ya. 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 Nah, ini Bapak. Ini versi bahasa Arab. Ya, tapi memang ya kalau dibacanya mirip. La tai'asu, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Oke, petaka musibah menghantam kita, ya jangan putus asa mencari kasih sayang Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Enggak layak orang beriman, Pak, yang sudah bersyahadatain mengakui Allah satu Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian ada masalah dia putus asa, enggak layak. Dan orang paling enggak enak, Pak, bukan orang sakit gigi. Orang paling enggak enak, Pak, bukan orang yang ditagih hutang. Orang yang paling enggak enak itu, Pak, orang yang putus asa. Udah enggak enak dah orang kalau udah putus asa. Ya, jangan sampai terjadi. Apa maksudnya? Tahapan selanjutnya setelah jangan putus asa nih, tahapan yang kedua, Pak. Ya, ini formula kita menyikapi corona dalam surah At-Tolak. Jadi kita dipandu, Pak, di Al-Quran. Jadi 114 surah dalam Al-Quran itu, Pak, terkait satu dengan yang lainnya. Makanya butuh waktu kita duduk untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang 114 surah itu. Kenapa? Karena terkait surah Al-Fatihah ya nyambung dengan Anas. Anas nyambung dengan surah Al-Baqarah 163. Nyambung. Ya, karena ini menunjukkan apa? Yang berbicara mukhatab mutakalim, ya, yang bicara dalam Al-Quran satu, yaitu Allah. Sehingga nyambung. Coba kalau dalam Al-Quran yang bicara 2 Tuhan, 3 Tuhan, nyambung gak kira-kira? Kagak. Gitu. Jadi solusi permasalahan dijelaskan oleh Allah. Solusinya syifa, kalau biasanya corona, obatnya ada dalam Al-Quran. Ini unik, Pak. Dalam surah At-Tolak, ya, cara kita menyikapi corona pertama ya dengan takwa. Ya, yang kedua dengan apa? Takwa. Yang ketiga dengan apa? Takwa. Ya, yang keempat dengan apa, Pak? Takwa lagi. Ya, tawakal. Takwa, tawakal. Unik betul, Pak. Ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ya. Takwa, tawakal. Di ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu, Pak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Bahasa anak muda sekarang, solusi, ya, jawaban dari persoalan yang ada. Ya. Nah, kemudian Bapak, permasalahannya apa sekarang? Sesuai bahasan kita, corona. Solusinya apa? Nih, itu kan Al-Quran, Pak. Rasulullah menjelaskan tafsirnya. Orang yang paling paham tentang Quran ya Rasulullah. Quran berjalan bahasanya, Pak, akhlaknya Rasulullah Quran. Apa solusi dari corona? Rasulullah jauh-jauh hari sebelum meninggalkan kita telah bersabda. Bunyi hadisnya begini, Pak, ya. Nanti di akhir zaman akan banyak wabah dan penyakit menimpa umat manusia di dunia.
hanya umatku yang terhindar, koma tuh Pak, karena menjaga wudu. Ya, menjaga wudu itu Pak. Emang apa kaitannya menjaga wudu dengan corona? Saya mau nanya lagi ke Bapak. Corona masuknya dari mana Pak? Mata, telinga, hidung, atau mulut? Dari mana virus masuk itu? Mata, telinga, hidung, mulut. Yang mana masuknya Pak? Hidung dan mulut. Sesuai masker yang dipakai itu Pak. Nah terus kaitannya dengan wudu apa? Ya kenapa terjaga umat Rasulullah? Mari perhatikan. An-nazafatu minal iman. Kalau sekarang protokol medis ngajarin kita nyuci tangan begini semua gini Pak, sejak kita balik bahkan belum balik kita sudah diajarkan wudu. Pertama kali dicuci apa Pak? Tangan. Ya, tangan. Ya, kemudian yang kedua apa? Mulut. Nah, ini kata Dokter Tirta nih Pak. Ya, Dokter Tirta banyak menjelaskan. Ya, Dokter Tirta ini Pak, awalnya kan ya pahamlah Bapak, tapi sekarang nampaknya sudah berubah. Ya, nampak oposan begitu Pak. Kalau dulu pro ke sono, sekarang oposan kurang lebih begitu. Ya. Tapi setelah videonya sekumpulin, saya dengarkan, rupanya apa? Dokter Tirta, beliau kan dokter. Ya. Saya pikir gimana, enggak taunya apa. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, beliau bicara lantang karena apa? Ya, membela posisi dokter. Ini Pak, membela posisi dokter. Ya dokter kan banyak disalahkan Pak sekarang. Di antaranya apa? Pasien yang meninggal COVID dapat insentif, dapat duit gitu, dan pengurus-pengurusnya itu yang mengurus. Sehingga tidak sedikit, kata beliau ini Pak dalam videonya di medsos, sehingga tidak sedikit yang meninggalnya bukan corona tapi dijadiin corona. Kalau seperti ini, dokter yang di front terdepan ya mati-matian dihujat oleh rakyat dan disalahkan dan seterusnya gitu Pak. Ya ngomong jelas sekali Pak. Ya karena memang Masya Allah tidak sedikit Pak jamaah yang lapor ke saya, bukan Dokter Tirta saja, cuma bedanya apa? Dokter Tirta yang mengupload videonya, saya nggak pernah buat video gitu ya. Nggak pernah buat video. Ya, banyak sekali jamaah yang datang, Ustadz saya sakit, berobat ke rumah sakit, saya harus menandatanganin ya surat yang ada keterangan coronanya. Ya saya nggak mau karena bukan corona. Ya kemudian ditekan oleh pihak rumah sakit, kalau enggak maka BPJS nggak bisa dipakai itu Pak. Ya jamaah saya supir ambulan Pak. Ya Pak Ustadz gimana ini ngantrin ya mayit ke Tasik. Gimana ini Pak Ustadz? Ada apa Pak? Ya, saya nganterin mayit ke Tasik, ditulis corona, dalam kurung tidak menular. Coba Pak. Ya, ada keanehan nggak Pak? Ditulis meninggal sebab corona, dalam kurung tidak menular. Lah selama ini gimana Pak? Ya, yang disampaikan ke kita menular nggak? Saking apiknya Pak, mayat nggak dimandiin, ditayamumkan saja, dibungkus pakai plastik, pakai kain kapan, kemudian masuk peti mati, langsung dikuburin. Ya, coba Pak. Kenapa kemudian ya kalimat tidak menular? Ya, kenapa dia bertanya ke saya Pak? Karena bersama keluarganya, Ustaz, ya saya mau mandiin aja dah. Prosesnya proses mayat biasa. Ya bapak yang lebih tahu, ya keluarganya yang lebih tahu. Akhirnya karena nggak didampingi oleh tim COVID, dibawa pulang, dimandikan itu Pak. Ya, dimandikan. Yang sudah dibungkus pakai plastik, pakai kain kapan, peti, dikeluarin lagi, dimandikan. Ini bukan kisah belaka Pak, beneran terjadi. Dan banyak sekali kisah yang lain. Ya, yang ngadu ke saya Pak, jamaah. Ya, bukannya katanya. Ya, jadi Bapak berbicara di titik ini, ya kembali tadi konsep wudu Pak, kata Dokter Tirta, hidung dan mulut ini dua jalan masuk corona. Terus yang paling seru, paling banyak masuk melalui mana? Mulut. Kenapa? Karena Pak, kalau bahasa beliau ada cantolannya. Ya kayak ini nih Pak nih. Ini gelas dengan tutupnya.
Tuh, kenapa nyaket sekali? Karena udah nyantol, ini udah dibuat untuk seperti ini. Nah, kalau misalnya botol aqua kan ada deratnya tuh. Tuh, gampang muter, kenceng. Gambarannya corona masuk melalui mulut, langsung nyantol. Karena di sini banyak ya pirantinya yang membuat corona itu gampang nempel. Ya, Bapak, kita mulai dari hidung dulu. Dari mulut dulu ya, karena urutannya mulut. Ya, gimana konsep wudu? Pak, berwudu yang benar. Rasulullah, Pak, laula an asyukku ala ummati, kalau tidak takut memberatkan umatku, kusuruh umatku untuk sikat gigi, siwak sebelum wudu. Kalau nggak takut memberatkan, Pak, udah diwajibkan itu, udah diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, artinya apa? Jaga kebersihan mulut. Nah, kemudian kalau seandainya kita udah menjaga, ya ini kalau ini profesor doktor di Wuhan, Pak, apa? Pakai konsep garam. Ya, konsep garam. Dari mana taunya? Dari Rasulullah. Ini orang dokter profesor dokter di Wuhan, Pak. Ada di medsos, boleh dibaca, Pak. Jadi bukan main-main ini. Maksudnya bukan kaleng-kaleng atau abal-abal. Ya, sekarang Pak, kalau kita melihat garam dan air garam, apa sih yang tahan dengan air garam? Ada nggak, Pak? Kagak ada. Besi langsung karat. Ya, kapal induk Amerika pun ada batas waktunya yang di laut sana karena air garam. Makanya rumah-rumah yang dekat dari laut, temboknya, Pak, wow, cat sebagus apapun nggak akan tahan. Mobil yang ada di dekat tepian laut harganya turun kalau udah second. Betul, Pak, ya? Betul, gitu ya. Nah, jadi Bapak, dengan air garam ini Rasulullah mengajarkan. Ya, Rasulullah, Pak, rutin kalau mau makan, beliau menyiapkan di piring kecil, kemudian dengan telunjuk beliau di toel begitu, ditempelin, dimasukin. Untuk apa? Pertama, ya merangsang saraf-saraf di lidah. Karena lidah ini kita yang berbentuk ini nih, ya seperti bentuknya itu bermacam ragam, posisi manis di mana, pahit di mana, pedas di mana, itu. Merangsang itu, Pak. Yang kedua apa? Supaya membersihkan kerongkongan, masuk itu bukan daging unta dulu, ya, tapi apa? Garam itu masuk membersihkan kerongkongan dulu, membuka jalan. Itu, Pak. Ya, kaitan dengan corona apa, Pak? Corona dikatakan oleh ahli virus, ya, banyak, Pak, di medsos, di bacaan-bacaan di berita 3 sampai 4 hari bertengger ya di kerongkongan. Maka apa? Wudu sudah, sikat gigi jalan, maka apa, Pak? Perlu kumur-kumur air garam. Terserah sehari sekali kek, atau mungkin 4 hari sekali, monggo. Ya, tidak ditelan, Pak, ya. Ya, maksudnya air segelas tiap hari, ya khawatir nanti corona nggak kena, ya darah tinggi, iya, gitu kan. Penyakit lain yang muncul. Jadi ada caranya. Jadi, Pak, dengan kumur-kumur itu, profesor doktor yang ada di Wuhan bersama mahasiswa yang disarankan dan mengikuti selamat, Pak, tidak terkena, terbukti sudah. Nah, kemudian Bapak, dari hidung, ada apa dengan hidung? Ketika wudu istinsyak. Istinsyak itu apa, Pak? Menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan, disingsiringkan, itu, Pak. Bagi yang belum terbiasa, ya pedas. Ya, bagi yang sudah biasa, ya tetap pedas, agak perih, tapi udah nyantai. Nah, itu, ya apa kemudian efeknya? Ya Allah, Pak, ya sumbatan-sumbatan, kepala bisa pusing itu, Pak, kalau baru, telinga mendengung, teng, ya itu jangan dikira kemudian berbahaya. Justru ya air yang kita gunakan untuk kita hirup istinsyak itu membersihkan semua itu, Pak, saluran. Ya, makanya perhatiin, Pak, orang-orang zaman dahulu, para kiai dan sebagainya, tua, telinganya nggak ada masalah. Ya, bahkan pandangan matanya masih tajam. Gimana caranya? Itu diantaranya, Pak, istinsyak. Itu ya, istinsyak, hirup. Kaitannya dengan virus corona apa? Kata ahli virus, corona bertengger di lendir hidung kita 3 sampai 4 jam. Terus apa kaitannya dengan wudu? Istinsyak. Ayo kita hitung dengan eksakta matematikanya. Orang Islam, Pak, berwudu itu enggak lebih dari 4 jam. Ya, enggak lebih dari 4 jam. Sholat maghrib ke sholat isya kurang lebih 1 jaman, Pak, ya. Baru 1 jam wudu. Ya. Terus untuk sholat maksudnya, Pak. Ya. Kemudian dari sholat isya ke sholat subuh, ada yang bilang mungkin, wah itu panjang.
ya jam 7, ya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya 4:15-an subuh, yaitu anggap 9 jam. Padahal tadi katanya corona sampai 4 jam saja di hidung paling lama. Pak, orang tidur ya habis sholat isya nggak langsung tidur kan, jam 10 anggap tidur. Dari sholat isya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 baru 3 jam. Ya, apa yang dilakukan Pak? Sebelum tidur, dalam sabda Rasulullah, siapa orang yang sebelum tidur berwudu, pernah kita kaji dulu, ya maka akan dinaungi, dijaga oleh para malaikat. Ambil Pak kelebihan ini, keutamaan ini. Ya 10 golongan manusia yang dijaga oleh malaikat, diantaranya yang sebelum tidur berwudu. Baru 3 jam wudu. Jam 11 kita tidur, jam 10, 11, 12, 1, 2 bangun sholat malam. Itu bangun sholat malam. Nah jadi Bapak, ya mungkin yang bilang, Ustaz saya nggak bangun sholat malam. Ini masalahnya, ya katanya takwa kepada Allah. Kalau takwa itu artinya apa Pak? Mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tahajud diperintahkan nggak Pak oleh Allah? Diperintahkan atau tidak? Wa minal laili fatahajjad ila akhir hayah. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu. Waktu paling bagus sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun ke langit dunia, mencari, menatap, melihat siapa hambaku yang bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kapan? Yaitu jam 1, jam 2, jam 3, atau jam 2, jam 3, jam 4. Sesuai kondisi, kalau sekarang subuh lebih maju. Ya, intinya jam 2 itu sepertiga malam terakhir. Bangun, wudu, sing-seringkan. Waktu tidur mungkin ada bakteri masuk ke sini atau virus corona dari kasur yang kotor mungkin, atau spray dan sebagainya, bersih. Kemudian dari jam 2 ya kita bangun, jam 3, jam 4, baru 2 jam azan subuh, wudu. Kemudian habis subuh 1 jam kemudian, sekarang jam 5:29 itu sholat isyraq. Ya, matahari terbit, sholat isyraq, wudu baru 1 jam. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sholat duha. 10, 11, 12 sholat zuhur, baru 3 jam. Jam 1, jam 2, jam 3 wudu, baru 3 jam sholat asar. Ya, jam 4, 5, 6 sholat maghrib, baru 3 jam. Itu Pak, kalau kita anekdotkan bahasanya, virus corona masuk ke hidung, mungkin bingung Pak, loh kok sepi amat, nggak ada teman saya di sini. Ya, dan dia baru ngomong begitu Pak, wudu si Fulan yang corona ada di hidungnya, keluar juga dia. Itu logikanya Pak. Jadi Bapak, sekarang pertanyaannya, kita benar-benar bertakwa atau tidak? Itu saja. Kalau benar-benar bertakwa, yuk wudu dijaga. Ya, jangan cuma. Nah, jadi Bapak tadi, kenapa takwa sampai 3 kali? Ya, tawakal sekali. Itu Pak. Karena takwa lebih sulit daripada tawakal. Sekarang saya mau nanya, iman dengan takwa lebih sulit mana Pak? Lebih sulit mana? Takwa. Ya, nih saya tanya Pak. Ini apa Pak? Hah? Ya terserah, karena ada gelas, ada airnya. Tapi kalau misalnya begini posisinya, ya ini air apa Pak? Hah? Air apa ini? Teh. Yakin teh Pak? Yakin air teh ini? Ya sudah, iman itu begitu, sudah selesai. Ya selesai sudah, itu iman. Makanya Allah berfirman, jangan kau kira setelah beriman tidak diuji. Nah, kalimat uji itu Pak, takwa. Ya, contoh, ya takwa Pak. Ini air teh, ini air teh Pak. Ya, kalau beriman, bahasa kita percaya, udah, ini betul air teh, yakin. Nah, kalau takwa Pak, menjaganya, ngikuti perintah yang kita imani, yaitu Allah. Allah nyuruh apa? Ya, nyuruh sholat. Sholat enggak? Sholatnya khusyuk atau tidak? Rutin apa tepat waktu atau tidak? Dan seterusnya. Sama dengan RT ini. Setelah kita yakin ini RT, kalau takwanya gimana? Ini air dari mana? Ya,
air mineral yang dimasak atau dari mata air yang digali di wilayah Blok L ini. Anggap dari mineral, air mineral. Nah, air mineral ini diambil dari mana? Gunung. Mencari mata airnya di gunung, itu takwa. Setelah ditemukan, wah ini benar mata air bagus. Untuk ngambil air banyak butuh dikelola mesin, beli dari Jerman atau dari mana, beli mesinnya, itu takwa. Kemudian setelah ada mesin disedot, butuh mobil untuk ngangkut, mobil tangki, ya itu takwa. Diangkut kemana? Ke pabrik, buat pabriknya, itu takwa. Setelah pabrik sudah mengelola, dibuatlah kemasan, ya botolan mungkin atau gelasan, itu takwa. Mereknya dibuat, takwa. Kardusnya dibuat, takwa. Tersusun rapi, didistribusikan ke toko-toko, itu takwa. Sampai ke tangan kita, itu takwa. Kita dapat air mineral itu, beli, duitnya dari mana? Itu takwa. Setelah sampai di rumah kita panasin, kita masak seperti ini, itu takwa. Pak, takwa itu lelah, letih, capek, waktunya panjang selama kita masih hidup, dituntut. Nah, itu Pak, bagian dari ujian. Kalau sekedar beriman gampang. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Ya, ada berapa Allah? Satu, Esa, Ahad. Yakin? Yakin. Itu iman, Pak. Tapi setelah itu, ya Allah bukan cuma untuk diyakini, percayai, tapi jawari kita beriman nggak dengan perintahnya. Nah, jadi Bapak di sini pun sama. Wudu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Wudu menjadi pencegah, bukan sekedar corona, semua penyakit bahasanya pencegahnya. Sebelum kena, udah kena, insya Allah menjadi obat juga. Sekarang percaya atau tidak? Ini wudu cuma ditempel doang di hidung gitu, luarnya. Ambil air, apalagi musim hujan begini, dingin-dingin nih, ya gini doang. Lah, kemudian sakit, coba introspeksi diri sebagai seorang mukmin muslim, gimana wudu saya? Bukan Rasulullah kemudian sabdanya yang salah, kitanya yang salah. Ada Pak di YouTube itu seorang ustadz lah, ya dari Timur Tengah nampaknya, debat dengan pendeta. Ya, di dalam Injil ada keterangan, ya meminum racun, ya meminum racun Pak. Ya, intinya diselamatkan nanti oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, tapi apa jawaban pendeta? Ya, itu bukan dari isi Injil, itu ini ayat yang gak diakui. Itu kata pendeta, perempuan pendetanya Pak. Nah, kemudian dibalikin oleh pendeta ke ustadz tersebut. Di dalam hadis Rasulullah, ya, man tasobbaha bisab'at tamarati ajwatin lam yudirhu dalikal yaum samun wala sihrun. Orang yang makan 7 butir kurma, ya, di pagi hari, kemudian ya maka apa? Tidak akan terkena racun, tidak akan terkena sihir. Ya, sekarang Anda berani nggak minum racun? Itu Pak langsung ditegak, itu racun tikus. Ya, boleh dibuka di YouTube itu Pak. Saya sampai terpaku. Kemudian apa? Ya, yang lain kaget, termasuk pendeta itu kaget. Ya, kemudian ditanya, kenapa kau minum racun? Ini bukti keimanan saya, keimanan kami kepada Allah, kepada Nabi kami. Oh Pak, ya orang kalau sudah yakin Pak ke Allah, ya pisau pun tidak akan mempan di badannya. Itu bahasanya. Racun, sebagaimana Rasulullah pernah diracun atau tidak Pak? Pernah diracun Rasulullah. Ya, tidak membunuh, pada itu racun super. Sahabat yang lain beberapa orang meninggal langsung, baru nempel di mulut bahasanya daging sop kambing itu. Rasulullah tulang bicara Rasul, ya kau diracun. Sudah masuk sebagian Pak. Ya, tidak membunuh Rasulullah, netral. Nah, jadi Bapak, dalam konteks ini konsep wudu, kalau kita betul takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah, yuk ya laksanakan konsep wudu. Istinsyak dan kumur-kumur tadi, karena di 2 titik itu corona masuk. Kemudian wa mayattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang keduanya ini, ya yaj'allahu min amrihi yusra. Allah jadikan yang sulit urusannya, masalahnya jadi mudah. Bagi orang beriman Pak, nggak ada yang sulit Pak. Karena apa? Masalah Pak, nggak ada yang melebihi maha besarnya Allah. Ya kalau begini nih Pak, kondisi begini sakit biasa dah. Kita lihat Khalid bin Walid gitu aja dah. Ya, yang namanya pertempuran itu pertaruhannya mati dan hidup, ya hidup dan atau mati. Apalagi Khalid bin Walid ini Pak, pedang Allah menjadi panglima, lebih dari 100 perang diikuti, jadi pemimpinnya dan menang. Ya, apa ucapan Khalid bin Walid ketika sahabat bertanya, ya Khalid, kenapa kau perang menang terus?
Ya, apa Pak? Ya, Khalid menjawab, bukankah Rasulullah telah menjelaskan, orang yang selalu berzikir mengingat Allah itu orang hidup, dan orang yang tidak yakin kepada Allah, orang yang tidak mengingat Allah itu orang mati. Ya, sekarang kita berperang dengan musuh-musuh Allah yang tidak yakin kepada Allah, sehingga apa? Bagiku mereka adalah mayat. Gitu Pak. Ya, bagiku mereka adalah mayat. Apa mungkin orang hidup kalah dengan mayat? Itu perkataannya Pak. Ya, makanya Khalid bin Walid Pak, sekujur badannya luka-luka, tapi apa? Gugurnya, meninggalnya, wafatnya di tempat tidur, bukan di medan tempur. Kenapa? Ya nggak terkalahkan, bahkan satu peperangan sampai 9 pedang. 9 pedang patah. Ya sekarang Pak, pedang untuk perang nggak mungkin abal-abal, kaleng-kaleng, dibuat kuat. Nah kalau pedang buat perang patah, ya dari sekian banyak sebab, pastinya si pemegang itu Pak kokoh, kekar, pede betul mengayunkan pedang. Pedang satu patah, pedang kedua patah, 8 patah, 9 baru tuntas peperangan Pak. Nah, jadi Bapak, ya Khalid bin Walid itu karena kedekatan dengan Allah, sehingga apa? Detik mencekam menjadi happy buatnya. Nah kita dalam kondisi corona, anggap kita berperang dalam kondisi seperti ini. Kalau kita Pak takwa, dekat kepada Allah, ikuti aturan main Allah dan Rasulullah, maka Pak nggak ada yang sulit, nggak mencekam Pak, nggak mencekam. Ya, kenapa sekarang kita mencekam? Begitu mencekamnya, keluar kemana-mana nggak pakai masker, wah gelisah, gitu Pak. Pulang dari mana-mana gelisah. Ya, gimana Pak? Ya, ya, gelisah pokoknya, banyak gelisahnya. Ya, betul Pak. Ya makanya saya sendiri Pak pakai masker ini sebenarnya apa? Ya ogah berantem Pak di lapangan. Ya ogah berantem. Kalau seandainya pengumumannya yang tidak pakai masker dikasih 250.000, wah Pak kemana-mana bini saya ajak terus. Ya pakai masker. Ya ketemu sama Satpol PP, sama petugas Satgas Covid, pakai masker dikasih 250.000, saya ajak anak saya kemana-mana Pak. Ya tinggal ngitung dah, anak saya 2, istri 1, saya 4, 250.000 kali 4 1.000.000. Ya saya cari lagi ntar Pak yang tempat nilang itu, ya di mana yang ada ya? Ya di Cimuning. Saya datang, saya lewatin Pak. Nah ini ya kondisinya jadi terbalik. Udah kerja dari rumah, iya kalau masih digaji full, ya gaji udah nggak full, kemudian bahkan ada yang di PHK, ya ngandelin beras sembako, bansos pun ya kalau Jakarta aktif Pak, ya turun terus. Saya sering ke teman-teman di sana, yo sampai numpuk berasnya bahkan dijual lagi, ya terus nanya Bekasi gimana? Sulit ngomongnya dah. Ya intinya yang dapat bansos kesel, yang nggak dapat ya ngambek. Loh kok bisa? Ya, yang dapat ngitung sarden berapa duit, ya berasnya berapa duit, gitu. Katanya 600.000, 150.000-nya katanya cash, duitnya kagak ada yang cash. Dihitung-hitung Oreo atau apa itu dihitung nggak sampai 450.000, ya akhirnya kesel yang dapat, yang kagak dapat lebih gede lagi, ya. Yang lebih parah apa? Ya nggak dapat, yang dapat dia terus. Ya dilalahnya yang dapat ngupload ya di Facebook itu. Yang kemarin aja belum habis, udah dapat lagi. Yang belum dapat baca. Ya, yang belum dapat baca. Loh, kok dia ya seperti ini kalimatnya? Ditelisik, siapa dia? Enggak taunya saudaranya RW. Tuh, coba lihat. Ya. Jadi Bapak-bapak, kalau kita takwa kepada Allah, Pak, enggak pusing. Nggak usah takut, urusan jadi mudah. Masalah COVID misalnya, ya Pak, jangan terlalu pede dengan protokol medis. Ya, protokol medis. Ini nih, ya apalagi ini nih yang saya pakai nih, scuba ini. Ya, bapak-bapak tuh. Ini Pak protokol ini masker, bukan masker medis ini, tapi masker modis ini. Ya, betul ya. Ini masker modis. Yang masker medis itu 1, 2, 3. Ya, Bapak bukan begitu Pak ya? Bukan. Kain. Oh, kain. Ya, yang masker medis 1, 2, 3. Yang lainnya kita 1, 2, 3. Ya, apalagi dia pakai masker belakang nih. Pakai. Wah, masker apa itu Kang? Weh,
Ya. Nah, ini masker modis Pak. Apalagi emak-emak. Ya, emak-emak Pak, maskernya banyak. Ngelihat masker warnanya biru, ada baju di rumah biru, beli. Ya, ngelihat masker di tukang masker ada warna abu-abu, di rumahnya ada masker baju abu-abu, beli. Ya, yang dibeli masker modis ini Pak, untuk nyocokin baju dengan masker kan baju. Nah, jadi Bapak jangan terlalu pede banget dengan protokol medis. Ini hanya bagian. Nah, maka sinergiskan protokol Allah dengan protokol medis. Medisnya pakai cuci tangan dan seterusnya. Terus protokol Allah ini maksudnya protokol medis ini masker diantaranya. Protokol Allah Pak, doa. Ya, sebelum kemana-mana berdoalah dan minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal apa begitu ya. Ya Allah, lindungi aku dari corona, misalnya gitu pakai bahasa Indonesia aja ya, atau pakai bahasa Arab dalam kunut nazilah misalnya, monggo. Jadi libatkan Pak protokol Allah. Karena Pak, kalau kita melibatkan protokol medis, malaikat Israel Pak sama kayak masker begini. Bisa nggak malaikat Israel nyabut ruh saya? Bisa nggak? Ya Allah Pak, gampang bener. Jangankan cuma kaling-kalingan masker, malaikat Israel dari sono tembok, ini ada beton nih gitu ya, tiang, gampang bener Pak. Nah, jadi Bapak sinergiskan dua protokol itu ya. Jadi kita berusaha Bapak untuk ya dekati Allah, taat, sehingga urusan jadi mudah, termasuk bansos Pak. Saya mungkin orang yang nggak pernah dapat bansos, dari RT kagak, dari RW kagak, ya dari mana-mana, maksudnya dari pejabat nggak pernah. Ya, ini bukan lagi curhat saya Pak. Ya, bukan. Ya, toh kalau dapat pun saya nggak senang-senang amat Pak. Ya, karena apa? Sardennya bukan sarden waktu seperti saya waktu kecil Pak. Sarden waktu saya kecil ketika dibuka itu Pak, ya kental enak itu Pak. Sekarang sardennya air itu Pak. Ya, saya juga bingung kok begini sarden ya. Ya, mereknya saya lihat kagak ada mereknya. Ya, jadi Bapak saya nggak bangga-bangga amat ya kalaupun dapat bansos, tidak. Nah, maksudnya apa Pak? Dalam hadis riwayat Imam Muslim berbicara tentang rezeki, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayakhluqas samawat wal ard bi khamsina alfi sanah, rawahu Muslim. Rezeki makhluk manusia, pohonan, hewan, semua rezeki makhluk sudah digariskan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nih, ini hadis riwayat Muslim Pak, hadis sahih. Artinya apa? Jangan ketar-ketir. Ya, jangan ketakutan banget. Oke, Bapak mungkin dirumahkan. Bukan kerja dari rumah ya, dipecat misalnya, perusahaan bangkrut, jangan khawatir Pak. Jangan khawatir. Cukup Pak, al-jawari ta'mal wal qulub tatawakal. Itu pesan Allah dalam hadis qudsi. Kamu bergerak aja, tapi jangan, nggak usah ngoyoh, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi siang, siang jadi malam, bahkan siang terus. Nggak usah seperti itu. Utamakan apa? Tawakal hatimu, takwamu kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan kalian untuk beribadah. Ya, terutama yang wajib-wajib. Kalau kau sudah penuhi perintahku, aku yang punya kewajiban memenuhi kebutuhanmu. Coba Pak, ini kan butuh takwa Pak, keyakinan kita. Ya, coba dah dibuktiin. Makanya mohon maaf kalau kita beberapa kali saya sudah nyampaikan, para kiai Pak, nggak ada yang pagi-pagi buru-buru ke pabrik, ya pulang mungkin sore malam bahkan karena macet. Pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, malam di rumah, itu kiai. Tapi apa yang terjadi? Ya, Alphard ada di rumahnya, ya mobil mewah baru keluar, orang-orang belum punya dia udah punya. Ya, stok makanan berlimpah, bahkan kita mungkin pakai kangkung. Ya, Pak Kiai yang tidak kemana-mana, ya bisa pakai daging ini, daging itu, dan seterusnya. Ya, apa perbedaannya? Ya, para ulama ketika baru melek matanya, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa nusur, bukan kerjanya di pikiran, tapi apa? Ya, wudu membentangkan sejadah. Tuh Pak, ya minta kepada siapa? Ya Al-Ghani Ar-Razak. Ya, kalau orang yang keimanannya, ketakwaannya berkurang, bangun tidur kaget, ya Allah kesiangan, dipecat dah. Tuh, bagaimana nggak cepat mati Pak kita kalau seperti itu? Ya, apalagi kondisi seperti ini, kita sangat butuh imun. Imun itu Pak, ya adanya di mana?
ya adanya di sini titik-titik imun. Makanya dia mengajarkan totok-totok ya di dada kita. Ini dari puting ya, puting tete kita ini 4 jari, totok-totok kanan kiri. Ya begini, atau pegang handphone sebelah begini, gantian terus. Ya, maka akan keluar imun Pak deras. Imun itu daya tahan tubuh. Nah imun baru akan keluar deras manakala hati tenang. Nah hati tenang Pak, ya hati tenang dengan apa Pak? Dengan duit, dengan harta benda, atau dengan ingat Allah. Bidzikrillah. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah Pak, arti takwa. Maka dudukan takwa Pak di dalam hati kita, benar-benar takwa. Wa may yattaqillah, yang kedua tadi, ya yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan Pak, enggak ada yang sulit. Ya kita lalui ini Pak dengan tenang. Yang ketiga takwa, ya wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Ya, masih surah At-Tolak. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah ampuni, Allah bersihkan dosa-dosanya dan dikasih pahala berlimpah, double, gitu Pak. Nah ini kondisi ini kita lalui dengan takwa. Kalau seandainya kita hidup selamat, ya pandemi corona selesai, dinyatakan selesai, kita selamat hidup, dosa kita telah diampuni Pak. Ya kenapa? Musim corona tetap sholat Jumat, musim corona tetap taklim, ya musim corona tetap ke masjid, takwa tetap bersemayam Pak. Tapi tetap jangan abai, jangan lebay. Maksud jangan abai apa? Cuma corona, jangan. Meskipun diperdebatkan apakah corona itu ada atau tidak, apakah virus atau bakteri, tetap kita ambil pendapat Imam Syafi'i, ihtiyaton, kehati-hatian, kedepankan. Ya, apa maksudnya? Silakan barisnya ya disekat-sekat, maksudnya semeter-semeter, monggo. Itu teknis dalam rangka kehati-hatian. Ya mungkin nggak salaman, berjabatan, silakan. Ini ikhtiar kita. Ya. Kemudian ada hand sanitizer, ya depan pintu, ya atau disinfektan, silakan. Yang penting apa? Jangan gampang-gampang menghilangkan rutinitas, apalagi sudah diwajibkan oleh Allah, sholat Jumat. Ya, naudzubillah min dzalik. Saya nggak bakal Pak berani mengatakan, Ustadz ini corona nggak sholat Jumat ya. Saya nggak akan berani Pak. Ya, kalau Bapak menerobos, monggo. Saya di luar, baru atau minadimah, saya lepas tanggung jawab. Seingat saya, meskipun musim corona kemarin ini remedial, pengulangan, tetap. Ya, bahkan sampai ada satu musola yang sejadiin masjid. Artinya apa? Tempat sholat Jumat. Masjid semua ditutup di Bekasi, ya maksud di Musia Jaya. Musola itu saya minta, Pak, ayo kita sholat Jumat di sini. Ya, warga luar jangan kasih masuk kecuali saya. Maksudnya yang dari luar. Silakan saya semprot, silakan. Ya, kita sholat di sini. Ketika 23 Mei zona hijau, 24 sholat Idul Fitri, kemudian dibuka masjid untuk sholat Jumat, saya minta tutup musola ini Pak, sholat Jumat. Kita balik ke masjid-masjid. Itu ya. Jadi Bapak, kalau kita ya melalui ini dengan takwa Pak, hidup, dosa kita diampuni, pahala dilipat ganda. Kalau seandainya kita dan atau mungkin tetangga keluarga kita gugur, meninggal dunia, apalagi kemudian setelah diperiksa karena corona misalnya, lagi-lagi dosanya telah diampuni Pak, dan dikasih pahala berlipat ganda. Tapi kalau dia sakitnya sebelum terkenanya, takwa kepada Allah. Ini udah ketakutan gak sholat Jumat, ya udah ketakutan gak ya beribadah, ya nggak tahu kena dan meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Mestinya di saat kondisi wabah penyakit petaka datang, deketin diri kepada Allah sebagaimana Umar tadi berkata, Umar bin Khattab, maksiat apa yang kalian lakukan? Itu Pak, itu pancingan petaka datang maksiat. Jadi Bapak, di poin ini, di poin ketiga, takwa membuat ya kita menjadi ya termotivasi untuk apa? Kian mendekat diri kepada Allah. Nah, jadi Bapak, yang terakhir adalah tawakal. Kalau kita sudah takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya berusaha maksimal mungkin Pak ya. Nah, kemudian dah berserah diri ke Allah. Berserah diri ke Allah. Udah wudu, istinsak, udah kumur-kumur, udah berserah diri kepada Allah. Kalau memang seandainya kemudian kena, loh, ya Bapak jangan bilang kemudian, loh, kok kena? Ya, kok Ustadz kena? Kok musim orang yang wudu kena? Pak, Allah punya mau di balik itu semua, ujian ditingkatkan.
Ya, ada hikmah di balik itu semua, Pak. Ya, sabar enggak? Gitu. Masih yakin enggak kepadaku, kepada Rasulku? Rasul bersabda yang wudu terhindar tapi kena. Berarti bisa jadi Pak kita goyang. Wah, ini sabda Rasulullah, enggak benar, ini Rasulullah. Ya bukan utusan Allah dan seterusnya. Kalau kita begitu, Pak, rontok kita. Tapi kalau kita yakin dengan sabda Rasulullah, karena itu bukan hadis palsu, dan aku tetap kena ketika sudah wudu misalnya, ini Allah punya maksud di balik ini semua, menguji ketahanan daya tahan imanku dan takwaku kepada Allah. Nah, jadi Bapak, kita berusaha ya di saat ini mendekat diri kepada Allah, bukan malah menjauh. Ya, itu Pak. Dan tadi Dokter Tirta sekarang mati-matian banyak komentarnya di medsos untuk apa Pak? Mempertahankan posisi dokter. Ya. Pemilik karaoke, sauna, dugem, hiburan malam di Jakarta, di Bekasi, ketika disuruh tutup itu tempat hiburan, marah nggak mereka Pak? Marah, demo, ya, demo Pak. Nah itu kalau bahasa kita bagian usaha mereka. Nah sekarang Pak, ya yang unik siapa? Umat Islam, terutama pengurus DKM. Ya, mohon maaf bukan di sini, ya di sono, jauh ya. Pengurus DKM, ustadznya sudah memotivasi, ayo yakin dekatkan diri kepada Allah, jangan gampang-gampang yang mengosongkan rumah Allah. Ini tempat terbaik versi Rasulullah dalam hadisnya, tempat berburuk itu pasar. Ya, udah mati-matian bahasanya dengan segenap kemampuan. Ya, kemudian ketika ada woro-woro anggap WA dari Pak RT, Pak tolong masjidnya siap 86, 87. Wah, 86, 87 siap laksanakan, tutup langsung. Ya Pak, di hati ini ya Allah, saya sudah sampaikan syariatmu. Ya, cuma berbisik seperti itu Pak. Ya, tapi mungkin kondisi ya keimanan seseorang dan sebagainya sedang turun frekuensinya sehingga begitu gampangnya. Ya, begitu gampangnya. Pak, ya cobalah orang yang maksiat saja, dugem, sauna, karaoke, mati-matian yang notabene mereka itu Pak seperti yang di Jati Asih itu, jubel-jubel, dempet-dempet, begitu banyak orang. Kita sholat ya di masjid diatur semeter-semeter. Sudah ada teknisnya, protokol medisnya. Kenapa kemudian harus takut? Oke, taklim, silakan. Yang satu di sini, sono berjauhan, nggak ada masalah. Kalau perlu satu di luar, yang penting jangan pulang. Ya, saya di dalam masjid sendirian, yang lain ya bapak-bapak di luar. Ya, diketahuin orang lewat, itu Ustaz ngomong sendirian nggak dia? Ya, nah jadi bapak-bapak, yuk kita lebih cerdas, ya menggunakan otak kiri, jangan gampang-gampang ditundukin dengan situasi kondisi yang ada. Insya Allah Pak, aparat pun kalau kita punya hujah, alasan yang logis, ya analisis yang pas, insya Allah menerima. Insya Allah menerima. Saya ngomong begini Pak, ya saya nggak bisa diem ke karakter tipikal saya. Sudah bertanya ke ibu-ibu khususnya yang sering ke pasar. Ada 20 ibu-ibu. Bu, ibu kalau ke pasar Mutiara Gading, ya ibu mandi dulu apa pulang dari pasar mandi? Pak Ustadz, rugi kalau ke pasar Mutiara Gading mandi dulu, ntar mandi lagi, olok sabun, olok air, olok bedak, kosmetik. Nah terus nggak mandi? Iya. Ibu yang kedua sama Pak Ustadz. Ini ya semua bilang nggak mandi mayoritas. Ya saya jawab kemudian, iya ya Bu ya, kemarin sebelum corona yang nggak ada masker aja ibu pede nggak mandi, apalagi sekarang pakai masker. Ya iler itu masih kemari-mari itu ya pede betul karena ketutupan masker. Ya. Nah sekarang sebalik tanya, ibu kalau ke masjid mandi dulu atau pulang dari masjid mandi? Nah kalau ke masjid Pak Ustadz, ya malu kalau nggak mandi. Masjidnya bersih, lantainya dipel sudah wangi, pakai karpet gitu ya. Ya pakai AC, kalau nggak mandi malu Pak Ustadz. Mandi bersih dulu, wudu dulu, baru ke masjid. Coba Pak kita logikakan. Orang yang tidak pada mandi kumpul di pasar, pasarnya udah kotor, ya. Kemudian masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang bersih, lahir batin, wudu aja Pak dengan air yang suci mensucikan. Boleh nggak wudu dengan air got Pak? Tidak boleh, kecuali got yang di Bandung mungkin yang mengalir dari air mata air baru. Kalau seperti itu, got di Bekasi Pak nggak ada yang begitu. Ya jangan istinsak Pak. Ya. Ya pakai air got, air kali dah. No, air kali itu kali Cijambe itu. Ya kali Jambe. Ya hirup, wah corona nggak kena Pak.
air sampah, bakteri sampah Bantar Gebang yang membunuh kita. Nah jadi Bapak-bapak, bersih semuanya. Lalu kenapa kita harus ragu-ragu mempertahankan? Ini bagian dari iman dan ketakwaan. Pertahankan rumah Allah menjadi apa? Titik base camp terakhir kita melawan corona, melawan wabah, pandemik, penyakit apapun. Itu Pak. Jadi jangan sampai ini Pak, bahasanya pos terakhir habis digempur, ya selesai porak-poranda. Ya pertama orang-orang yang punya kepentingan menguasai dunia melalui corona. Jadi Bapak, yuk kita semangat seperti yang punya sauna, karaoke, dugem, hiburan malam, toko bir dan sebagainya. Mereka semangat mempertahankan, kita jauh lebih daripada itu Pak, mestinya. Ya tapi lagi-lagi Pak, ya kalau sekarang mungkin saya sampaikan semangat Bapak, besok dah kalau ada himbauan lagi, ya tutup ya Pak ya masjidnya, siap 86, 87, bukan di sini Pak, bukan di sini, di sono ya, di sono ya. Ya ini mohon maaf Pak, ya otokritik. Kita ingin membangun negara ini supaya kokoh. Kita mayoritas umat Islam Pak. Kalau mayoritasnya loyo, maka minoritas Pak ikut loyo. Ekonominya, keamanan, sosial dan seterusnya. Kita beri contoh yang terbaik Pak. Ya gitu Pak ya. Nah jadi intinya sikap seorang mukmin, seorang muslim menyikapi musibah ini ya mulai ya dengan apa? Jati diri kita, introspeksi diri kita. Jangan putus asa, dekati Allah. Itu Pak, maka akan keluar kita dari permasalahan yang ada dengan senyum. Kalaupun kita meninggal dunia, meninggalnya penuh dengan kebahagiaan, senyum. Kalau kita selamat keluar dari corona, selesai sudah pandemi ini, juga sama dengan senyum. Banyak pelajaran ilmu yang kita dapat. Baik Bapak-bapak, ya jam 9 kurang 6 menit. Mungkin ada pertanyaan di dalam tema atau di luar tema? Monggo, silakan. Bisa dipahami? Kalau instinsak sendiri barusan sampai mana saja ini istinsyak maksudnya sampai masuk Pak. Jadi berasa pindah kemari Pak, masuk dari sini nih ya. Saya merasakan sendiri gitu ya, karena memang ada seorang dokter perempuan ya menganjurkan musim corona ini melakukan gurah hidung ya. Dia sendiri yang membuktikan. Dia beli air infusan, beli mangkok yang dari aluminium tuh Pak, sama suntikan tapi nggak ada jarumnya. Ditaruh itu air infusan di mangkok itu, kemudian ditarik dengan suntikan yang tidak jarum. Kemudian kalau membersihkan sebelah kiri dari sebelah kanan, itu jadi netes langsung itu Pak. Ya, air sebelah kanan disuntik, set, ya didorong dengan suntikan keluar. Sebelah kanan mau dibersihkan dari sebelah kiri. Saya dapat share dari teman, saya respon bagaimana? Ya kita sudah dikasih konsep gurah sehari minimal 5 kali, yaitu wudu istinsyak, gratis, praktis, higienis. Ya nggak usah beli air infusan, nggak pakai modal. Istinsyaknya gurah hidungnya orang Islam itu ya, jadi berasa perihnya, pindah itu air Pak dari kanan ke kiri ya. Kalau misal pas masuk dua-duanya ya berasa itu Pak ya, seperti Bapak tadi rasa itu ya, rasanya muter gitu ya ya, tapi itu sebenarnya menyehatkan ya. Sumbatan-sumbatan ya, debu dan sebagainya pernah masuk dibersihkan, telinga dengung gitu Pak ya. Jadi seperti itu sampai masuk ya, nggak berbahaya Pak, karena nanti keluar sendiri kan, habis dihirup sering-seringkan, sering kalau 5 kali sehari minimal Pak. Apalagi yang dawamul wudu, batal wudu sehari bisa 20 kali wudu itu Pak, berasa betul air doang keluar dari hidung ya. Kotoran boleh dibilang ya, kecuali lagi pilek mungkin ya. Kalau kondisi normal nggak ada kotoran, bahasa seperti itu gitu Pak ya. Baik, yang lain ada pertanyaan dalam tema, luar tema? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak, semoga ya taklim malam hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Ya intinya kita saling memotivasi ya, mensupport satu dengan yang lain. Wa dzakir fa inna dzikrotan faul mu'minin. Salinglah kalian memberikan peringatan yang baik tentunya ya, agar ya intinya memotivasi satu dengan yang lain
Karena apa? Memberi peringatan itu bermanfaat sekali bagi orang yang beriman. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak. Mohon maaf kalau dalam ucapan saya yang kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun, ya Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang di luar sana. Saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawasau bil haq wa sabr. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, ya Allah, ij'al istima'an hadza isman mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana baligh maqasidana. Ya Allah, ikhtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Ya Allah, ij'al hadhil qaryah Ciketing Mustika Jaya aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq ahlaha minats thamarat man amana minhum bika wal yaumil akhir wadfa'anha al ghala wal bala wal waba kuruna wal fahsya wal munkar waz zalazil waz zina wal riba wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa tahiyyatuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.